Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beranjak dari simpulan tersebut, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai 3 aspek, diantaranya yang pertama yaitu hak dan kewenangan. Hak dan kewenangan ini terkait dengan daerah diberikan kebebasan mengatur rumah tangganya sendiri. Aspek kedua yaitu kewajiban. Walaupun diberikan kebebasan untuk mengatur wilayahnya sendiri, namun daerah otonom juga harus mengikut pada peraturan dan ketentuan dari pemerintah pusat, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional. Aspek ketiga yaitu kemandirian dalam pengelolaan keuangan, baik dari biaya sebagai pelimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka otonomi daerah mempunyai arti bahwa daerah harus mampu diantaranya berinisiatif sendiri. Daerah harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijakannya sendiri, kemudian membuat peraturan sendiri beserta peraturan pelaksanaannya, menggali sumber-sumber keuangan sendiri, serta memiliki alat pelaksana baik personil maupun sarana dan prasarananya. Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat, membebaskan pemerintah pusat dari segala beban, sehingga pemerintah pusat berfokus pada hal-hal makro, dan proses pemberdayaan daerah dapat berjalan optimal. Selain itu, dapat mengembangkan kehidupan masyarakat dan terjadinya pemerataan pembangunan, serta meningkatkan peran DPRD. Terkait dengan pembentukan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ada beberapa syarat dalam pembentukan daerah baru. Yang pertama, syarat administratif. Adanya persetujuan DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan. Kemudian persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian ada syarat fisik. Syarat fisik ini paling sedikit 5 kabupaten atau kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten dan 4 kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan. Yang terakhir ada syarat teknis. Syarat teknis ini meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, serta faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Melihat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini, yang marak terjadi adalah pemekaran wilayah, seperti yang baru-baru ini terjadi di Papua. Pemerintah telah mengesahkan RUU KUHP tentang pembentukan 3 provinsi baru di Papua, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Menurut Joherman Sejohan, salah satu pakar otonomi daerah, bahwa persiapan ketiga provinsi baru tersebut untuk menjadi daerah otonom bisa dikatakan masih kurang. Setidaknya daerah otonom harus mandiri secara ekonomi, selain itu juga memiliki sarana dan prasarana perkantoran, serta batas wilayah yang jelas. Pemekaran wilayah mesti memberikan harapan bahwa Papua adalah tanah harapan, tanah damai, hidup yang lebih layak, sejahtera, dan bahagia. Dengan demikian, yang dibutuhkan dalam pemekaran bukan saja pembangunan infrastruktur, yang dibutuhkan juga menyangkut kenyamanan, kedamaian, dan kebahagiaan untuk orang-orang di Papua. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa, mengatakan pemekaran di wilayah Provinsi Papua merupakan wujud implementasi otonomi daerah, sehingga dapat menjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta dalam rangka keutuhan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapannya dengan penambahan DOB baru di Papua akan membuka akses pembangunan yang memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat Papua.
Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.